Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 Auditing akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni terkait kesinambungan usaha dan audit kelompok usaha. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Siti Ainul Mufidah dengan NIM 01, Intan Fabela dengan NIM 09, Mufarudin Ilmi dengan NIM 18, Imran Fauzi dengan NIM 28, Bayu Widian dengan NIM 32, dan Sri Wahyuni dengan NIM 39. Cakupan dan ISA acuan. Dalam laporan keuangan manajemen menggunakan asumsi bahwa usaha entitasnya akan berkesinambungan atau going concern assumption. Bab ini membahas tanggung jawab auditor sehubungan dengan penggunaan asumsi ini oleh manajemen dan penilaian manajemen atau manajemen assessment mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Ada 3 tahap dalam proses audit atas kesinambungan usahanya. Yang pertama, tahap risk assessment atau penilaian resiko. Nomor 1, pertimbangan dan tanya kepada manajemen apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Nomor 2, telaah penilaian yang dilakukan manajemen tentang kemungkinan adanya peristiwa atau kondisi tersebut di atas, dan tanggapan atau rencana manajemen menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Nomor 3, tetap waspada terhadap peristiwa atau kondisi yang berpotensi mengancam kesinambungan usaha selama berlangsungnya audit. Nomor 4, tanya kepada manajemen tentang peristiwa atau kondisi di luar atau sesudah periode penilaian yang dilakukan manajemen. Nomor 5, pertimbangkan fakta atau informasi tambahan yang masuk secara bertahap atau kewaspadaan selama audit berlangsung. Yang kedua, tahap risk respon menanggapi resiko. Yang ketiga, tahap reporting atau pelaporan. Tentukan apakah A. Ketidakpastian material terjadi berkenaan dengan peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi. B. Penggunaan asumsi bahwa usaha entitasnya akan berkesinambungan atau masih tepat. C. Apakah laporan keuangan menjelaskan secara utuh terkait kekhawatiran akan peristiwa atau kondisi dan mengungkapkan setiap ketidakpastian yang material. D. Peroleh representasi manajemen. Tujuan auditor dalam audit kesinambungan usaha berdasarkan ISA nomor 570.9 A. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang tepat atau tidaknya penggunaan asumsi kesinambungan usaha manajemen dalam membuat laporan keuangan. B. Menyimpulkan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah ada ketidakpastian material mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keragaman mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. C. Menentukan implikasinya terhadap laporan auditor. Asumsi kesinambungan usaha. Di bawah asumsi usaha kesinambungan, suatu entitas dianggap mempunyai usaha yang berkesinambungan dalam waktu dekat di masa mendatang. Laporan keuangan yang bertujuan umum dibuat dengan dasar kesinambungan usaha, kecuali jika manajemen mempunyai niatan atau rencana melikuidasi entitas itu atau berhenti beroperasi, atau tidak ada alternatif yang realistis kecuali membubarkannya. Untuk selanjutnya yakni prosedur penilaian resiko. Yang pertama yaitu mengevaluasi penilaian manajemen, yakni prosedur evaluasi yang dilakukan auditor pada umumnya meliputi berikut ini. Untuk yang pertama, yakni pembahasan dengan manajemen tentang pembelanjaan entitas dalam jangka menengah dan panjang. Yang kedua, menguatkan informasi mengenai niat manajemen dengan pemahaman auditor mengenai entitas dan bukti-bukti dokumentasi. Yang ketiga, yakni melihat apakah kewajiban manajemen untuk memperpanjang periode penilai setidak-tidaknya 12 bulan. Dan yang terakhir yakni menanyakan apakah manajemen tahu tentang peristiwa atau kondisi periode yang diliput oleh penilaian manajemen yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.
Dan yang untuk selanjutnya, yang kedua, yakni menanggapi resiko. Ketika auditor mengidentifikasi peristiwa atau kondisi tentang kesinambungan usaha, langkah selanjutnya ialah melakukan prosedur audit tambahan atau termasuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memitigasi untuk menentukan apakah ada ketidakpastian material. Dan untuk yang ketiga, yakni ketidakpastian material, rencana manajemen untuk tindakan di masa mendatang mengenai masalah kesinambungan membahas satu atau beberapa strategi tentang yang pertama yakni melikuidasi atau menjual aset, yang kedua meminjam uang atau mensekuritisasi uang, yang ketiga mengurangi atau menunda pengeluaran, dan yang keempat merestrukturisasi operasi termasuk produk dan jasa, yang kelima mengupayakan merger atau acquisition, dan yang keenam yakni meningkatkan modal. Dan untuk yang keempat, langkah selanjutnya ini pelaporan. Langkah terakhir adalah bagi auditor melaporkan kesimpulannya, gambar kesimpulan auditor, dan pelaporan mengenai kesinambungan usaha. Next. Mengevaluasi penilaian manajemen. Mengevaluasi penilaian manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang nyata yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Penilaian adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Sementara itu, pengertian penilaian belajar dan pembelajaran adalah suatu proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Tujuannya adalah memberi nilai tentang kualitas sesuatu. Manajemen penilaian merupakan suatu usaha yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk mengukur hasil belajar baik menggunakan tes maupun non-tes. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa penilaian kinerja manajemen adalah suatu penilaian untuk menentukan seberapa efektifnya suatu operasi berjalan dalam suatu organisasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja manajemen menilai perilaku manusia dalam rangka pelaksanaan perannya dalam organisasi. Mengevaluasi rencana. Pengertian mengevaluasi rencana adalah penilaian yang sistematis pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, fiskal, dan implikasi infrastruktur pada guna lahan dan rencana pengembangan. Dalam teori, evaluasi merupakan perbandingan kuantitatif dari alternatif rencana pada hasil yang aktual atau potensial dari tujuan dan sasaran yang dipilih. Tipe-tipe evaluasi perencanaan ada dua tipe evaluasi perencanaan, yaitu pre-adoption evaluation dan post-adoption monitoring dan evaluasi. 1. Pre-adoption evaluation. Sebelum adopsi, evaluasi perencanaan merupakan alat untuk merancang dan membuat keputusan. Perencanaan dapat menggunakan evaluasi untuk membandingkan alternatif desain dan menyarankan peningkatan. Next. Dua, post-adoption monitoring dan evaluasi. Setelah rencana guna lahan diadopsi, kemudian diimplementasikan untuk melihat bagaimana perencanaan dapat berjalan pada prakteknya. Monitoring dan evaluasi merupakan proses untuk mengumpulkan informasi pada hasil atau outcome dari implementasi rencana guna lahan dan program manajemen pengembangan. Hal tersebut digunakan untuk mengukur progres dalam pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, untuk mengidentifikasi revision needed untuk merespon perubahan kondisi regional dan lokal, dan menyediakan informasi pada kecenderungan dan kondisi. Kaiser et al. Tahun 1995 pada 437. Langkah pertama dalam merancang monitoring dan evaluasi adalah memilih tujuan rencana. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi sumber data, memilih data yang dikumpulkan, dan establish
koleksi, dan recording prosedur. Manajemen dalam entitas kecil. 1. Penilaian terhadap pengendalian berdasarkan sikap. 2. Aturan perilaku atau code of conduct dikomunikasikan secara lisan. Contoh perilaku atau sikap manajemen ketika menghadapi masalah tertentu. 3. Sikap auditor. A. Mengidentifikasi nilai-nilai etika dan pengakuannya melalui percakapan dengan manajemen. B. Menanyakan kepada satu pegawai tentang nilai-nilai etika dan pengakuan di entitas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.